Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21 Momen Romantis. Daniel mengecup setiap inci lekuk tubuh Thalia dan menuntaskan gairah yang masih tersisa di dalam dirinya. Senyum kebahagiaan langsung tersungging di bibir Thalia, dan Daniel sudah bergeser ke samping. Mendekap Ratu Thalia di antara desah nafas mereka yang masih saling memburu. Daniel menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dengan tubuh Thalia, yang masih berada di dalam dekapannya. Dan pasangan pengantin baru tersebut segera jatuh terlelap dalam kepuasan. Suara bel apartemen membuat Thalita, yang sedang berkutat di dapur untuk menyiapkan makan malam, sedikit terkejut. Siapa yang datang? Zain? Bergegas Thalita membuka pintu depan, dan terlihat Zain yang sedang berdiri seraya memegang sebuah kotak hadiah yang cukup besar di tangannya. Sore. Sapa Zain seraya tersenyum hangat pada Thalita. Bukankah katamu, kau ada acara bersama rekan bisnismu sore ini? Tanya Thalita menatap bingung pada Zain. Masih lekat di ingatan Thalita tentang Zain yang tadi siang memaparkan acaranya sore ini. Untuk bertemu lagi dengan rekan bisnisnya yang lain. Hanya sampai jam 7. Zain melirik arloji di tangannya, sebelum kemudian menyodorkan kotak hadiah di tangannya pada Thalita. Apa ini, Zain? Tanya Thalita yang matanya sudah berbinar senang karena diberi hadiah oleh Zain. Bukalah, titah Zain lembut. Thalita segera menarik pita yang mengikat kotak hadiah di tangannya, dan membuka kotak yang berukuran lumayan berat tersebut. Sebuah gaun warna kuning madu terlipat dengan rapi di dalam kotak. Thalita mengusap gaun indah tersebut dan menatap pada Zain seolah minta penjelasan. Aku ingin kau memakainya malam ini, ucap Zain membuat permintaan. Lalu aku akan menjemputmu ke sini jam 7. Dan aku ingin memberikan sebuah kejutan untukmu. Sambung Zain lagi menuturkan rencananya malam ini bersama Thalita. Kita akan makan malam di luar. Tebak Thalita menerka-nerka. Zain mengendikkan bahunya. Bisa jadi, tapi aku tidak akan memberitahunya sekarang. Karena tidak akan jadi kejutan jika aku memberitahu terlebih dahulu. Jawab Zain panjang lebar. Thalita terkekeh. Kau benar, gaunnya cantik. Zain, aku akan memakainya malam ini. Sambung Thalita lagi yang ganti mengulas senyum di bibirnya. Aku akan menjemputmu jam 7. Bye. Pamit Zain melambaikan tangan pada Thalita. Bye. Balas Thalita yang juga melambaikan tangan pada Zain, sebelum pria itu berlalu dari hadapannya. Thalita segera menutup pintu kembali dan berjalan riang menuju ke kamarnya. Thalita mengeluarkan dengan hati-hati gaun warna kuning madu tadi dari dalam kotaknya. Lalu mematutnya di depan cermin untuk melihat apakah pas atau tidak. Panjang gaun itu adalah selutut Thalita, dan sepertinya sangat pas. Baiklah, Thalita akan mandi, berendam, dan bersiap-siap dulu sebelum Daniel menjemput pukul 7 nanti. Pukul 7 malam, Zain tertegun melihat penampilan Thalita malam ini.
Talita terlihat sangat cantik dan menawan dalam balutan gaun kuning madu yang Zain pilihkan. Sangat masuk akal jika Zain tergila-gila pada gadis ini. Apa dandananku terlalu berlebihan, Zain? Tanya Talita pada Zain yang terlihat melongo. Tidak. Jawab Zain cepat. Tidak sama sekali, kau sungguh cantik malam ini, Talita. Puji Zain seraya meraih tangan Talita dan mengecup dengan mesra tangan gadis tersebut. Ayo berangkat, ajak Zain selanjutnya yang langsung membuat Talita mengangguk. Mobil yang membawa Zain dan Talita berhenti di pinggir sungai Sen. Jika malam, memang banyak kapal-kapal pesiar yang melintasi sungai ini. Dan menawarkan paket wisata malam serta dinner romantis bersama pasangan. Dan dulu Talita pernah bermimpi untuk bisa menikmati satu momen romantis di atas salah satu kapal pesiar tersebut bersama kekasihnya. Tidak mungkin Zain akan mengajaknya dinner di atas kapal pesiar, bukan? Kita akan kemana, Zain? Tanya Talita semakin penasaran. Dinner, di sana. Zain menunjuk pada satu kapal pesiar mewah yang masih bersandar di dermaga sungai. Kau bercanda, mata Talita sudah berbinar senang sekarang. Sama sekali tidak, ayo. Zain membimbing Talita dengan hati-hati menuju ke dermaga. Setelah menunjukkan tiket reservasi, Zain dan Talita segera naik ke atas kapal pesiar mewah tersebut. Bersama beberapa orang yang juga akan dinner romantis, sembari menikmati keindahan sungai Sen di malam hari. Talita masih menatap pada beberapa bangunan bersejarah di sepanjang tepian sungai Sen. Lampu-lampu dari Menara Eiffel yang ada di ujung sungai juga membuat suasana makan malamnya bersama Zain Qianshahdu. Ayo ikut, Zain sudah bangkit dari duduknya. Dan mengajak Talita ikut bersamanya naik menuju bagian paling atas dari kapal pesiar mewah ini. Zain, kita akan ke... Talita menghentikan langkahnya dan tak jadi melanjutkan kalimatnya. Saat melihat apa yang sudah Zain siapkan di atas sini. Apa ini semua untuk Talita? Ada banyak bunga di bagian atas kapal. Lalu kau juga bisa melihat dengan sangat jelas Menara Eiffel yang berdiri begitu indah. Dengan lampu-lampunya yang berkilau. Dan yang membuat semua ini sempurna adalah Talita sedang menikmatinya bersama Zain yang malam ini begitu tampan, mengenakan kemeja warna putih. Astaga, Zain tampan sekali malam ini. Tahu lagu ini? Tanya Zain yang kini berdiri seraya melingkarkan lengannya di pinggang Talita. Zain melantunkan sebuah lagu yang sebenarnya terasa asing di telinga Talita. Namun kata-kata di lagu tersebut terasa begitu dalam saat Zain menyanyikannya untuk Talita. Talita menutup mulutnya dengan telapak tangan saat di akhir Zain menyanyikan lagu tadi. Pria itu sudah berlutut dengan satu kakinya di depan Talita dan menyodorkan sebuah kotak cincin pada Talita. Zain meraih satu tangan Talita, mengecupnya dengan cukup lama, sebelum pria itu mendongakkan kepala dan berkata dengan penuh kesungguhan. Talita Halle Anggara, maukah kau menikah denganku? Tatapan manik mata Hazel milik Zain benar-benar membuat Talita kehilangan kata-kata.
Momen romantis yang seumur hidup Talita impikan, benar-benar terwujud malam ini. Menikmati keindahan Sungai Sen saat malam, makan malam romantis bersama sang kekasih di atas kapal pesiar. Lalu dilamar di atas kapal pesiar mewah ini tepat di bawah menara Eiffel. Talita mengangguk-angguk pada Zain dengan mata yang sudah berbinar bahagia. Iya, Zain, aku mau, jawab Talita dengan mata yang sudah berkaca-kaca karena bahagia. Ini bukan mimpi, kan? Zain benar-benar sedang melamar Talita, kan? Zain benar-benar sedang meminta Talita menjadi istrinya, kan? Zain menyematkan cincin bermata berlian tadi di jari manis Talita. Sangat pas. Jangan pernah melepas cincin ini lagi, oke? Ucap Zain yang langsung meraup Talita ke dalam pelukannya. Talita hanya mengangguk-angguk di pelukan Zain tanpa mampu berucap sepatah kata pun. Aku mencintaimu, Talita, bisik Zain yang masih memeluk Talita dengan erat. Menikmati hembusan angin malam yang menerpa tubuh mereka. Aku juga mencintaimu, Zain. Cicit Talita yang langsung membuat Zain menangkup wajah ayu Talita. Menatapnya dengan penuh cinta, lalu menyatukan bibirnya dengan bibir Talita. Untuk pertama kalinya, Talita merasakan seorang pria yang mengecup bibirnya dengan sangat lembut dan penuh cinta. Kecupan bibir Zain benar-benar membuat Talita serasa melayang. Ayo kita pulang dan menikah. Ucap Zain di akhir ciumannya bersama Talita. Hah? Apa? Talita membulatkan matanya dan masih merasa bingung dengan kalimat Zain yang terakhir. Pulang, menikah, kita akan pulang besok, dan kita akan menikah. Aku sudah memesan tiket. Tegas Zain sekali lagi. Apa? Talita menatap sekali lagi pada cincin berlian yang kini sudah melingkar cantik di jari manisnya. Kau suka cincinnya? Tanya Zain seraya mengeratkan dekapannya pada Talita yang kini sedang bersandar di dadanya. Acara makan malam romantis di atas kapal pesiar sudah berakhir. Dan Zain sudah resmi melamar Talita malam ini. Kini Talita dan Zain sedang duduk bersama di dalam apartemen Talita. Di sofa ruang tengah dengan selimut tebal yang menutupi tubuh keduanya. Ya, aku menyukainya, jawab Talita lirih dan terdengar sedikit sedih. Ada apa? Tanya Zain seraya mengusap-usap tangan Talita yang sejak tadi ia genggam dengan erat. Soal ajakanmu untuk menikah, Talita sedikit ragu. Kenapa memang? Aku serius soal itu, Talita. Ucap Zain bersungguh-sungguh dan dengan nada yang sedikit meninggi. Aku tahu, Zain. Talita mencoba menenangkan Zain. Gadis itu mengangkat kepalanya dan tak lagi bersandar di dada Zain. Talita menatap pada wajah Zain dan menangkupnya dengan lembut. Tapi Papa Hans belum memberikan restunya untuk kita. Jadi bagaimana kita bisa menikah? Tanya Talita dengan nada selembut mungkin, agar tak terkesan menggurui Zain yang mungkin sedang emosi. Zain memejamkan matanya sejenak, menikmati sentuhan lembut tangan Talita di wajahnya. Pria itu mengangkat tangannya dan menggenggam tangan Talita yang masih berada di wajahnya. Lalu membalas tatapan kehangatan dari Talita. Aku bisa menikahimu tanpa harus menunggu restu dari Papa.
Aku hanya perlu datang ke rumahmu, lalu minta izin pada dad dan mommu. Lalu kita sudah bisa menikah setelah itu. Jawab Zain yang nada bicaranya tak lagi meninggi. Tunggu, kau ingin menikahiku tanpa restu dari Papa Hans? Talita sudah menjauhkan tangannya dari wajah Zain. Raut wajah gadis itu berubah sendu. Bukan begitu, Talita. Sekarang gantian Zain yang menangkup wajah Talita dan berusaha membujuk gadis yang kini sudah berubah murung tersebut. Kita tetap akan minta restu pada papa dan mama, tapi setelah kita resmi menjadi suami istri. Zain menatap sungguh-sungguh ke dalam netra milik Talita. Talita menggeleng dan merasa tak setuju dengan rencana Zain. Dengar, Zain menyatukan keningnya dengan kening Talita. Aku tak mau lagi kehilangan gadis yang aku cintai. Tangan Zain sudah kembali naik untuk mengusap lembut pipi Talita yang mulai bersemu merah. Aku mencintaimu, Talita, jadi ayo kita menikah dulu. Lalu setelah itu, kita bisa pulang ke rumah mama dan papa untuk meminta restu. Suara Zain semakin memohon. Kalau papa tetap tidak memberikan restunya, kau mau apa? Talita menanyakan kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Zain mengendikkan kedua bahunya. Aku akan keluar dari rumah dan kita bisa hidup di apartemen milikku. Atau jika kau ingin sebuah rumah, aku akan membelikanmu sebuah rumah. Jawab Zain penuh keseriusan. Zain, aku tahu kalau sebenarnya papa juga ingin kau menjadi menantu di keluarga Abraham. Papa hanya marah soal kesalahpahaman kemarin. Jadi kita buat papa merasa kehilangan. Jika ia tetap bersikeras menolak hubungan kita, tutur Zain lagi yang langsung membuat Talita menatap tak percaya pada kekasihnya yang tampan itu. Kita pulang besok, dan aku akan langsung bilang pada Dad Devan kalau aku ingin menikahimu. Sambung Zain lagi yang sepertinya benar-benar serius. Kita akan langsung menikah saat tiba di rumah mom dan dad kamu. Zain semakin keras kepala dan Talita mulai kesal dengan sikap Zain yang ini. Itu berlebihan, Zain. Sergah Talita yang tetap keberatan. Mereka tiba di rumah mom dan dad kemungkinan saat hari sudah malam. Lucu sekali jika langsung menikah malam-malam. Itu tidak berlebihan. Bukankah katamu kau ingin secepatnya mendapat restu dari papa dan mama? Pertanyaan dari Zain sejenak membuat Talita terdiam. Tapi siapa yang akan menikahkan orang malam-malam? Pertanyaan Talita tercekat di tenggorokan. Pikiran Talita langsung tertuju pada satu orang, yang pernah pagi-pagi buta membawa penghulu ke rumah sakit. Demi bisa menikahi seorang wanita yang dicintainya, agar bisa secepatnya membawa pulang wanita itu ke rumahnya. Kau pasti sudah tahu jawabannya. Kita akan membujuknya bersama. Zain menatap Talita dan seakan sudah bisa menebak arah pikiran Talita. Tidak, suara tegas dan lantang dari Om Theo langsung menggema dari seberang telepon. Kenapa harus mencari penghulu malam-malam dan merencanakan pernikahan dengan mendadak begitu? Seperti tidak ada hari lain untuk menikah saja, gerutu Om Theo bersungut-sungut pada Zain dan Talita. Karena Zain ingin segera membawa pulang Talita pulang ke kediaman Abraham, Om. Bukankah Om dulu juga menikahi Tante Irene pagi-pagi buta?
agar bisa segera membawanya pulang ke rumah. Tukas Zain panjang lebar memberikan jawaban telak. Itu beda cerita, Zain. Dan bagaimana kau bisa tahu secara mendetail? Siapa yang sudah menceritakannya? Tanya Om Theo mengerutkan kedua alisnya. Dat, jawab Talita menampilkan raut polos tanpa dosa. Talita, jaga jarak dari Zain dan jangan membuat skandal seperti Talia. Atau datmu akan terkena serangan jantung nanti. Om Theo memperingatkan Talita yang kini menyandarkan kepalanya di bahu Zain. Kami benar-benar akan membuat skandal, jika Om tak mau mencarikan orang untuk menikahkan kami besok. Ancam Zain pada Om dari Talita tersebut. Kalian berdua, gila. Sahut Om Theo emosi. Ayolah, Om Theo yang tampan. Bukankah Talita adalah keponakan kesayangan, Om? Apa Om tidak mau melihat Talita dan Zain bahagia? Talita mulai merayu Om Theo dengan rengekan khasnya. Selama ini bisa dibilang kalau Talita memang cukup dekat dengan Om Theo dan Tante Irene. Dan bagaimana Zain bisa akrab dengan Om Theo? Mereka sering berjumpa. Saat Halley Development bekerja sama dengan perusahaan milik keluarga Abraham. Jadilah, dua pria ini menjadi sering mengobrol dan sedikit dekat. Apa kau yakin kalau Dad Devan akan setuju dengan rencana konyol ini? Bagaimana kalau Dadmu mengamuk? Cecar Om Theo yang memaparkan kemungkinan terburuk. Dad tidak akan mengamuk, Om. Kami berdua akan membujuk Dad. Om hanya perlu mencarikan orang yang akan menikahkan kami besok. Jawab Talita dan Zain serempak. Baiklah, baiklah. Kapan perkiraan kalau tiba di sini besok? Om Theo akhirnya menyerah pada dua anak muda yang keras kepala tersebut. Zain dan Talita tersenyum bersama sebelum menyebutkan waktu kedatangan mereka besok. Jangan berbuat macam-macam malam ini dan tidur terpisah. Om Theo memberi peringatan sekali lagi pada Talita dan Zain. Sebelum mengakhiri video call di antara mereka. Namun sepertinya peringatan untuk tidur terpisah dari Om Theo. Hanya menjadi angin lalu untuk Zain dan Talita. Karena kini dua orang yang tengah kasmaran tersebut sedang saling memeluk di atas sofa. Kita akan menikah besok, ucap Zain seraya menyandarkan dagunya di atas puncak kepala Talita. Yang posisinya saat ini membelakangi Zain. Kau yakin akan bisa meyakinkan Mom dan Dad? Talita mendadak kembali ragu. Tentu saja, aku serius dengan hubungan kita dan aku sungguh-sungguh mencintaimu, Talita. Aku tidak mau kehilangan gadis yang aku cintai untuk kesekian kalinya lagi. Aku benar-benar akan memperjuangkan hubungan kita ini. Tutur Zain mengungkapkan keseriusannya. Istirahatlah. Zain mengeratkan dekapannya pada Talita dan merapatkan selimut yang menutupi tubuh mereka. Talita hanya mengangguk dan segera memejamkan matanya. Zain meraih ponselnya dan membuka aplikasi pesan. Pria itu mengetikkan sebuah pesan pada seseorang, sebelum memejamkan matanya dan menyusul Talita ke alam mimpi. Tuh, Audrey. Aku akan pulang dan menikah dengan Talita besok di kediaman Halley, Zain. Kediaman Halley, pukul 22.00. Suara bel dari pintu depan menggema dan tentu saja membuat para penghuni rumah bertanya-tanya.
Siapa yang bertamu malam-malam begini? Dat Devan yang baru saja akan pergi tidur. Memberi kode pada seorang pelayan yang hendak membuka pintu, agar menyingkir dan membiarkan Dat Devan saja yang membuka pintu depan. Siapa orang tidak sopan yang bertamu semalam ini? Dat Devan merapikan sedikit piyamanya. Sebelum membuka pintu kayu kokoh yang ada di depannya. Dan saat daun pintu itu terbuka, dua orang berbeda jenis kelamin yang kini berdiri di depan pintu, membuat Dat Devan lumayan shock. Talita, Zain, malam, Dat. Talita langsung memeluk erat sang Dat, dan menumpahkan kerinduannya selama 2 bulan terakhir. Karena tidak bersua dengan Dat Devan. Malam, Om. Zain ikut menyapa Dat Devan dengan sopan. Kalian berdua dari mana? Tanya Dat Devan menuding bergantian pada Zain dan Talita. Pikiran Dat Devan sudah terbang kemana-mana. Karena mendapati anak gadisnya pulang malam-malam bersama seorang pria asing. Ya, meskipun sebenarnya Zain bukanlah pria asing bagi keluarga Haley. Tapi tetap saja, Zain dan Talita belum terikat dalam hubungan pernikahan. Dari bandara, Om, karena kebetulan kami berdua baru saja terbang dari Paris. Jawab Zain tegas. Kami boleh masuk, Dat. Gantian Talita yang bertanya pada Dat Devan. Seraya menunjuk ke deretan koper di belakangnya. Seolah memberi bukti pada Dat Devan. Kalau ia dan Zain memang benar-benar baru datang dari bandara kota. Dat Devan menghela nafas dan segera membuka daun pintu dengan lebar. Mempersilahkan putri dan mantan calon menantunya masuk ke dalam rumah besar Haley. Dat Devan juga memanggil pelayan untuk membawa koper Talita masuk ke dalam. Siapa yang datang, Dev? Tanya Mom Bele yang sudah datang dari arah kamar. Dan hanya memakai piyama sama seperti halnya Dat Devan. Mom. Talita langsung menghambur ke pelukan sang Mom, yang sama terkejutnya dengan Dat Devan tadi. Kapan kamu datang, Talita? Kenapa tidak mengabari Mom? Cecar Mom Bele memeriksa Talita dari ujung kaki hingga ujung kepala. Baru saja, bersama Zain. Jawab Talita malu-malu menunjuk ke arah Zain. Yang kini menghampiri Mom Bele dan menyapa dengan sopan Mom sambung Talita tersebut. Zain? Mom Bele semakin terkejut mendapati sang putri yang pulang bersama Zain, mantan tunangan Talia. Tidak, Zain adalah mantan tunangan Talita. Bukankah malam itu yang bertunangan dengan Zain adalah Talita? Yang sedang menggantikan peran Talia. Jadi sebenarnya Zain memang adalah tunangan Talita. Sebelum Bapak Hans Abraham yang terhormat memutuskan untuk membatalkan pertunangan tersebut tentu saja. Kenapa ini sedikit membingungkan? Jadi, bagaimana ceritanya kalian bisa pulang dari Paris bersama? Dat Devan akhirnya tidak tahan untuk tidak bertanya. Karena sekarang segala macam pikiran buruk sudah memenuhi kepala pria parubaya tersebut. Masih lekat diingatan Dat Devan tentang kasus Talia dan Anne, yang sudah cukup membuat dirinya terguncang. Jangan sampai Talita juga mengikuti jejak kedua saudarinya tersebut. Karena mungkin Dat Devan akan langsung menghajar Zain jika hal itu benar adanya.
Kami berdua ingin menikah malam ini, Dat. Jawab Talita dan Zain serempak. Yang sontak membuat Dat Devan dan Mom Bele terkejut bukan kepalang. Apa kalian sedang bercanda dan mengerjai Dat? Bersambung.